Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginanjar Basuki dengan NIM 222211101107, mahasiswa dari program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ringkasan dari kuliah tahun farmasi industri 1 dari PT Interbet Sidoarjo dari pemateri Bapak APT Siswanto Tanuatmojo. Yang pertama ada pengembangan farmasi. Pengembangan farmasi di sini ada dua. Yang pertama ada obat baru. Obat baru ini terkait dari zat aktif baru, kemudian ada kombinasi baru, sediaan baru, cara pelepasan baru, potensi baru, rute pemberian baru. Kemudian yang kedua ada obat generik. Selanjutnya ada skema proses obat pengembangan baru atau OPB dari di sini OPB dari PT Interbat sendiri. Berdasarkan dari skema tersebut, jika dilihat dari pengembangan obat baru mulai awal dari molekul, mulai dari sintesis menggunakan kimia medisinal dengan memodifikasi gugus samping atau bisa menambahkan gugus fungsi tertentu. Gunanya untuk mencari khasiat obat yang diinginkan. Tetapi ada kekurangan dalam pengembangan obat baru ini, yakni biayanya yang mahal dan juga kegagalan yang tinggi. Kemudian apabila sudah menemukan senyawa aktif yang diinginkan, maka bisa dilakukan pembuatan formula supaya bisa memperoleh bentuk sediaan. Kemudian dilakukan pengujian uji praklinik. Setelah dilakukan uji praklinik, dilanjutkan uji klinik fase 1, 2, dan 3. Tetapi tidak hanya berhenti pada fase 3, sediaan tersebut juga dilakukan uji klinik fase keempat setelah produk sudah dipasarkan untuk melengkapi data toksisitasnya. Kemudian selanjutnya ada pengembangan molekul obat baru dengan cara mencari senyawa obat baru, dengan mencari atau melakukan inovasi produk farmasetikal baru. Dari pengembangan obat baru memiliki risiko yang sangat tinggi, serta waktu pengembangan yang sangat lama. Keuntungan yang didapat juga lama. Yang kedua ada improvisasi obat. Improvisasi obat yang sudah ada dibuat dalam bentuk sediaan baru dan bahan aktif yang baru. Dan risikonya rendah karena kita tidak perlu mencoba berbagai macam trial untuk pengembangan satu molekul dan relatif lebih cepat dan modal besar kembali. Kemudian yang ketiga ada obat nitu. Yang paling umum dan paling gampang adalah obat nitu. Itu produk ini uji klinis produk bisa dihindari. Jadi bisa digantikan dengan uji bioekivalensi. Risikonya cukup rendah, kemudian risiko kegagalan saat uji klinis bisa dikurangi. Jadi lebih tinggal bagaimana hasil formulanya bisa mendapatkan hasil ekivalen terhadap inovator. Dengan kecepatan launching di pasaran paling cepat, pengembangan obat generik ini paling banyak dipilih oleh industri farmasi di Indonesia pada umumnya. Kemudian ada alur proyek pengembangan. Alur proyek pengembangan ini dari PT Interbat, setiap industri pasti organisasinya di bagian R&D dan bagian di dalamnya bisa jadi berbeda. Di PT Interbat, bagian R&D ada 3 bagian, yakni pengembangan formulasi, pengembangan metode analisis, dan bagian registrasi. Kemudian bagian lain yang berkaitan dengan R&D, yakni basis development bersama marketing secara tidak langsung, kemudian produksi dan QC. Jadi basis development dan marketing berperan dalam mengevaluasi untuk mencari kira-kira produk apa yang bisa dikembangkan.
Usulan dari business development akan diteruskan ke R&D dan R&D akan mengevaluasi bahwa apakah memungkinkan produk tersebut dikembangkan. Selanjutnya ada alur proyek pengembangan. Yang pertama usulan, kemudian disampaikan ke bagian R&D, kemudian R&D akan melakukan persiapan, kemudian melakukan pengembangan dan dokumen yang terkumpul akan diregistrasikan. Selanjutnya ada usulan survei pasar dan forecasting, kemudian ada CPOB, fasilitas dan peralatan, yang ketiga ada paten. Nah, paten di sini kita akan mencari tahu kapan sebaiknya produk akan di-launching, karena jika akan merilis produk sebelum masa paten berakhir, kita akan terkena tuntutan dari pemilik paten. Yang keempat ada sourcing, yakni pencarian produsen-produsen zat aktif mana yang kita inginkan. Yang kelima ada estimasi harga, pengumpulan data-data harga dari supplier. Supplier A, mereka memberikan harga berapa, ataupun supplier lain memberikan harga berapa. Dari situ bisa menentukan estimasi harga jual. Kemudian ada yang selanjutnya ada cakupan pengembangan. Yang pertama ada formulasi, kemudian yang kedua ada pemilihan proses dan peningkatan skala. Dari peningkatan skala ini kemudian masuk ke skala kecil, dari skala kecil meningkat ke skala menengah, dan selanjutnya lagi meningkat pada skala pilot atau skala produksi. Yang ketiga ada analisis, dan yang keempat ada pengemasan. Nah, dari pengemasan ini berbeda dengan desain. Misalkan pengemasan berhubungan dengan bagaimana memitigasi permasalahan terkait stabilitas. Selanjutnya ada peningkatan skala. Skala kecil yakni 1000 tablet, metode analisis tentatif atau belum divalidasi secara penuh. Yang kedua ada optimasi formula proses. Selanjutnya ada skala menengah atau sekitar 10.000 tablet. Yang pertama ada uji stabilitas sebagian, kemudian ada validasi metode analisis, validasi pembersihan, evaluasi bahan kemas. Dan yang selanjutnya lagi ada skala pilot atau produksi. Kurang lebih sebanyak 100.000 tablet. Yang pertama dari skala pilot ada validasi proses, ada transfer teknologi, ada uji waktu tunggu, uji stabilitas, dan uji PE. Yang kedua ada studi praformulasi. Studi praformulasi sendiri adalah karakterisasi sifat fisikokimia dan biologi bahan obat. Kemudian studi kompatibilitas obat eksipien untuk menunjang formulasi. Selanjutnya ada tujuannya adalah dasar rasional formulasi. Yang kedua ada dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat. Yang ketiga ada meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Yang pertama ada sifat fisika. Sifat fisika antara lain ada pemerian, ada ukuran bentuk luas permukaan partikel, yang ketiga ada polimorfisme, kemudian ada titik lebur, kelarutan, higroskopisitas dan densitas, dan sifat alir. Selanjutnya ada ukuran bentuk dan luas partikel. Sifat alir atau terkait apakah bisa menggunakan metode proses cetak langsung atau apakah perlu granulasi. Selanjutnya ada disolusi, ada bioavailabilitas, kemudian ada keseragaman kandungan, stabilitas, dan penampilan warna. Selanjutnya ada pengaruh ukuran partikel bahan aktif terhadap profil disolusi. Dari grafik tersebut adalah contoh uji disolusi terbanding menggunakan formula yang sama selain pelarut.
Bisa dilihat ukuran partikel yang besar ternyata memberikan profil disolusi yang rendah. Di sini bisa dilihat bahwa dari grafik tersebut tidak bisa digunakan sebagai produsen alternatif karena bahan aktifnya tidak cocok. Selanjutnya ada polimorfisme, yakni transformasi atau kristal secara termodinamik stabil dibandingkan dengan amorf. Selanjutnya ada stabilitas, kemudian disolusi dan bioavailabilitas. Kemudian ada titik lebur. Titik lebur sendiri mencakup kemurnian bahan, pemilihan proses, dan eutaktik. Eutaktik yakni adalah membentuk solid atau melebur pada suhu RH yang lebih rendah daripada titik lebur campuran. Selanjutnya ada kelarutan. Kelarutan sendiri mencakup bentuk sediaan atau pembuatan oral, solution, atau suspensi. Yang kedua ada cairan granulasi. Dalam menentukan cairan granulasi tentunya tidak menggunakan atau mencari cairan yang sangat melarutkan zat aktif. Dan yang ketiga ada disolusi. Selanjutnya ada higroskopisitas. Higroskopisitas di sini akan menarik air dari lingkungan. Kemudian ada efflorescence. Dalam kondisi tertentu dapat menyerap air, namun dalam kelembapan tertentu akan melepas air yang diserapnya. Kemudian ada deliquescence. Deliquescence sendiri menyerap air, kemudian larut dalam air yang diserapnya. Lama-kelamaan berbentuk cair, contoh ada NaCl2 dan ranitidin. Di sini ranitidin bersifat deliquescence-nya sangat tergantung pada impuritas. Jadi jika impuritas cukup tinggi, RH kritis akan turun, kemudian makin mudah menyerap air. Lama-kelamaan akan basah atau mencair, warnanya akan berubah menjadi gelap. Selanjutnya ada densitas. Densitas di sini mencakup sifat alir dan load mesin. Yang kedua ada sifat kimia. Sifat kimia mencakup struktur dan gugus fungsi, konstanta ionisasi atau pKa, ada koefisiensi partisi, ada isomer, stabilitas fase padat dan dalam larutan. Yang terakhir ada pengotor dan senyawa sejenis. Struktur kimia. Prediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH. Prediksi kerentanan stabilitas. Selanjutnya ada konstanta ionisasi atau pKa. Kemampuan senyawa, konstanta ionisasi sendiri, yakni kemampuan senyawa melepas proton dalam suatu pelarut dalam kondisi setimbang. Misal, jika suatu senyawa mempunyai pKa 7 dan dalam lingkungan dengan pH sama dengan pKa senyawa tersebut akan berada pada kondisi setimbang atau 50% dalam ionisasi dan 50% dalam bentuk tidak terionkan. Yang kedua ada senyawa asam versus basa. Dan yang ketiga dapat digunakan untuk menentukan senyawa, apakah dapat digunakan untuk menentukan senyawa asam basa konstanta ionisasi tersebut? Jawabannya tidak dapat. Jadi untuk menentukan senyawa asam basa dapat dilihat dari struktur kimianya. Selanjutnya ada penerapan pKa, kelarutan sebagai fungsi pH. Yang kedua ada penentuan lokasi absorpsi obat. Dan yang ketiga ada pemilihan dapar. Kemampuan pendapar yang baik adalah pada area sekitar pKa. Biasanya terletak di antara kurang plus minus 1 dan plus minus 2. Misal, garam memiliki pKa 7. Garam tersebut memiliki kemampuan dapar yang baik plus minus 1. Jadi antara pH 6 sampai pH 8. Yang keempat ada pemilihan pengawet. Pengawet aktif dalam bentuk tidak terionkan.
Selanjutnya ada koefisien partisi, prediksi absorpsi, dan yang kedua ada pengembangan sistem kromatografi. Selanjutnya ada isomer, bisa berbeda dari segi farmakologi, ada farmakokinetik, toksikologi, isomer dari toksikologi sendiri, contohnya ada dextromethorphan. Soalnya ada stabilitas, yang pertama ada solvolisis, kemudian oksidasi, fotolisis, termolisis, isomerisasi, polimerisasi, interaksi dengan eksipien. Selanjutnya lagi ada hidrolisis. Di sini harus tahu kira-kira dari gugus fungsi yang mana yang rentan terhadap hidrolisis dan mana yang rentan terhadap oksidasi. Selanjutnya adalah kloramfenikol. Kloramfenikol gugus amidanya adalah sasaran hidrolisis. Jadi kloramfenikol dalam media air akan pecah seperti pada gambar di bawah. Selanjutnya ada stabilitas kadar tetes mata kloramfenikol. Karena bentuk sediaan tetes mata harus memakai air, di sini akan susah karena kloramfenikol akan dirusak oleh basis tetes mata tersebut. Dan langkah mitigasinya adalah cara penyimpanan. Jadi jika kita lihat dan kita bandingkan dari beberapa rate degradasi, disarankan suhu penyimpanan sediaan tetes mata kloramfenikol yakni 5 derajat atau 2-8 derajat Celcius. Selanjutnya ada fotolisis cahaya. Cahaya adalah radiasi elektromagnetik dalam rentang 380 sampai 780 nanometer. Rentang spektral kepekaan mata. Selanjutnya ada penerapannya, spektra serapan dapat digunakan dalam prediksi panjang gelombang sensitif. Yang kedua ada fotodegradasi, tergantung pada overlap antara spektra serapan bahan dan spektra sumber cahaya. Hasilnya ada senyawa sejenis dan pengotor. Yang pertama ada pengotor organik, terkait proses sintesis obat, hasil degradasi, hasil interaksi antar komponen dalam produk. Yang kedua ada pengotor anorganik, bisa dari katalis atau mineral. Yang ketiga ada residual solvent, pelarut yang sengaja ditambahkan dalam proses, kemudian harus dihilangkan dan biasanya solvent bisa menyangkut ya, dan biasanya juga ada batas residual solvent, jadi harus dihilangkan semaksimal mungkin hingga sampai batas tertentu. Yang ketiga ada sifat biologi. Klasifikasi biofarmaseutika atau BCS terkait kelarutan dan bioavailabilitasnya. Yang kedua ada keamanan terhadap operator, terkait cara memberikan APD yang sesuai atau alat perlindungan diri, kemudian ada langkah-langkah perlindungan apa yang harus diberikan pada operator, kemudian untuk fasilitas tertentu seperti hormon. Nah, bisa dilihat di sini bagian kelas-kelas dari industri farmasi. Mulai dari kelas 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan di sini menyangkut senyawa obat poten, kemudian reagen kimia, dan limbah. Masuk tahap ketiga yakni tahap pengembangan. Atribut bahan aktif. Evaluasi pengaruh atribut tiap atribut
bahan aktif terhadap atribut mutu kritis atau CQA produk obat. Yang kedua ada analisis risiko relatif. Kemudian ada excipient. Excipient di sini mencakup ada diluent, kemudian binder, lubrikan, anti-adheren dan lidan, ada disintegran, ada pewarna, pemanis, termasuk agen perasa, kemudian ada preservatif, antioksidan, chelating agent, surfaktan atau wetting agent, kemudian ada pH modifier dan buffer, kemudian ada suspending agent, kemudian ada agen tonisitas dan kapsul sel. Selanjutnya ada pengawet, dosis dan keamanan. Kemudian diperlukan untuk sediaan multiple dose, single dose, tidak memerlukan pengawet. Kemudian yang ketiga ada tingkat efikasi tergantung pada yang pertama ada struktur kimia, ada kadar, kemudian sifat fisika kimia produk, terutama pH, kemudian aktivitas air, selanjutnya jenis dan tingkat kontaminasi mikroba, kemudian ada desain kemasan, dan yang terakhir ada suhu penyimpanan. Selanjutnya ada karakterisasi produk komparator. Yang pertama ada bentuk, yang kedua sifat fisikokimia dan biologi, kemudian ada break score, keempat ada komponen bahan tambahan secara kualitatif dan kuantitatif, dan yang kelima ada target populasi pasien. Selanjutnya ada sediaan pediatrik. Test masking. Test masking di sini sangat perlu untuk meningkatkan kepatuhan anak-anak untuk minum obat. Kemudian ada bentuk sediaan. Bentuk sediaan paling mudah untuk anak-anak adalah sediaan bentuk sirup pada umumnya. Pada umumnya kesukaan anak-anak sediaannya bentuk sirup. Kemudian ada keamanan eksipien. Keamanan eksipien di sini berbeda atme. Seperti sorbitol, ada propilen glikol, ada laktosa, ada bensil alkohol, dan etanol. Selanjutnya ada overage. Overage di sini diartikan sejumlah bahan tertentu yang sengaja ditambahkan supaya pasien mendapatkan kadar yang sesuai. Yang pertama ada container overage. Container overage di sini bagian yakni volume yang didapatkan pasien sesuai dengan yang dilabel. Sering diterapkan pada sediaan multi. Contohnya ada sirup dan injeksi. Yang kedua ada manufacturing overage. Manufacturing overage di sini terkait susut saat proses. Kemudian diberikan penambahan bobot saat penimbangan. Diharapkan kadar pada produk yakni 100%. Dan yang ketiga ada stability overage. Stability overage di sini banyak diterapkan pada produk multivitamin. Selanjutnya ada inkompatibilitas. Yang pertama pencampuran 1:1 seperti DTA atau DSC. Munculnya puncak baru, penurunan atau hilangnya puncak indikasi adanya interaksi. Dan yang kedua, bagaimana jika pencampuran tidak bisa dihindari dalam formulasi? Jika pencampuran tidak bisa dihindari dalam formulasi, terjadi inkompatibilitas antar zat aktif. Salah satunya dengan cara penyekapan.
Satu bahan aktif di coating, juga bisa menggunakan double layer. Selanjutnya ada kemasan farmasi. Kemasan sediaan padat. Yang pertama contohnya ada blister. Blister di sini contohnya ada blister alu, memiliki kekedapan paling tinggi, tetapi harganya paling mahal. Kemudian ada kemasan sediaan padat strip, ada botol, dan ada saset. Selanjutnya ada scale up. Prinsip dari scale up sendiri ada persamaan antar skala. Yang pertama ada geometrik, ada kinetik, dan dinamik. Terima kasih, sekian presentasi rangkuman dari kuliah tabung industri farmasi 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.